warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Jaka Vandrivo, mahasiswa Pascasarjana, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Sudah tahu belum apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang kehidupan sosial. Contohnya pada kehidupan ekonomi. Apa saja sih ilmu matematika pada bidang ekonomi? Nah, salah satu materi dalam aritmatika sosial yaitu tentang keuntungan, apalagi ada kerugian, ada bruto, ada neto, ada tarak, ada diskon, dan pajak. Sudah pada tahu belum? Kira-kira bagaimana pembahasan kita? Oke, silakan simak sesaat lagi. Oke sahabat semuanya, berbicara tentang keuntungan. Di atas muka bumi ini siapa sih yang tidak mau untung? Lalu apa arti dari keuntungan? Nah, baik sahabat semuanya, kita akan coba membahas tentang aritmatika sosial, terkhusus pada materi tentang keuntungan dan juga tentang persentase kerugian. Nah, kali ini kita akan coba misalkan ada sebuah timbangan pembelian dan juga timbangan penjualan, di mana saat ini timbangan bernilai stabil, artinya timbangan itu tidak rugi dan juga tidak untung. Ketika kita tambahkan satu koin kepada nilai timbangan penjualan, maka timbangan akan lebih cenderung kepada keuntungan. Nah, ketika kita tambah lagi satu koin pada nilai penjualan, maka timbangan akan berat kepada keuntungan. Artinya, keuntungan atau untung itu adalah ketika nilai jual lebih besar daripada nilai beli, maka disebut dengan keuntungan. Nah, itulah yang disebut dengan keuntungan, yaitu nilai jual lebih besar daripada nilai beli. Nah, sekarang kita coba, ketika kita tambahkan satu koin kepada timbangan pembelian, maka timbangan akan lebih berat kepada kerugian. Nah, ketika kita tambahkan satu koin lagi kepada nilai pembelian, maka timbangan semakin berat kepada kerugian. Artinya, ketika nilai beli itu lebih besar daripada nilai jual, maka kondisi tersebut disebut dengan suatu kerugian. Nah, dari contoh tadi bisa kita simpulkan nilai penjualan lebih besar daripada pembelian disebut dengan untung. Artinya kita bisa tarik kesimpulan, keuntungan adalah sama dengan penjualan dikurang dengan pembelian. Begitu juga dengan pembelian lebih besar daripada penjualan, maka kondisi tersebut adalah kondisi yang kerugian. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa rugi merupakan adalah pembelian dikurang dari penjualan. Lalu bagaimana kita mencari presentasi dari keuntungan? Presentasi keuntungan adalah sama dengan keuntungan dibagi dari modal atau pembelian dikali dengan 100%. Begitu juga dengan kerugian, presentasi kerugian adalah rugi dibagi dengan modal atau nilai pembelian dikali dengan 100%. Nah, untuk lebih memperjelas, kita akan membacakan sebuah soal di mana ada dua macam beras, yaitu yang pertama beratnya 60 kg dengan harga 7.200 dan beratnya 40 kg dengan per kilonya adalah 7.600. Nah, kedua jenis beras tersebut akan dicampur dengan harga 7.800 per kilogram. Nah, berapa keuntungan dari pedagang tersebut? Maka kita akan lihat. Yang pertama ada beras dengan berat 60 kg. Harga per kilogramnya 7.200. Artinya, harga 60 kg-nya adalah 432.000. Dan ada beras 40 kg dengan per kilonya adalah 7.600. Artinya 40 kg tersebut harganya adalah Rp304.000. Nah,
Berarti ketika kita campur beras tersebut, maka beras itu akan bernilai 100 kg. Nah, berapakah modal yang dibeli oleh pedagang tersebut? Maka kita jumlahkan 432.000 ditambah dengan 304.000 rupiah. Itulah harga modal dari pedagang tersebut. Dengan hasil nilainya adalah 736.000. Nah, kali ini pedagang akan menjual per kilonya adalah 7.800, sedangkan nilai pembeliannya adalah 736.000 per 100 kilogramnya. Maka kita dapatkan harga penjualan sama dengan 7.800 dikali dengan 100 kg beras, maka hasilnya adalah 780.000. Nah, nilai ini disebut dengan nilai penjualan. Nah, untuk mencari sebuah keuntungan, tadi rumus yang kita pakai adalah yaitu nilai penjualan dikurang dengan nilai pembelian atau harga modal, di mana 780.000 dikurang dari 736.000, yakni 44.000. Nah, di sini adalah nilai dari keuntungan 100 kg beras yang dicampur. Lalu berapakah persentase keuntungannya? Maka nilai dari keuntungan tersebut dibagi dengan modal atau pembelian dikali dengan 100%. Artinya 44.000 dibagi dengan nilai pembelian 736.000 dikali dengan 100%, maka didapatkan persentase keuntungan adalah 5,98%. Selanjutnya, kita akan melihat soal kedua, yaitu tentang pedagang durian memiliki 100 buah durian dengan seluruh harganya adalah 1 juta dan ongkos angkutnya adalah 100.000. Kemudian dijual 40 durian itu harganya 13.000 per buah, 52.000 dengan harga 10.000 per buah, dan sisanya busuk. Nah, berarti nilai modalnya adalah 1 juta ditambah dengan ongkos angkutnya 100.000, maka nilainya 1.100.000. Inilah nilai pembelian. Lanjut, kita akan mencari nilai penjualannya, di mana nilai penjualannya dari 100 buah durian itu ada 40 buah durian dengan penjualan harganya adalah 13.000 per buahnya, maka jumlahnya adalah 520.000. Selanjutnya ada 52 buah durian dijual dengan harga 10.000, maka hasilnya adalah 520.000. Nah, selebihnya dari 100 tersebut, maka sisa 8 buah durian yang busuk, artinya tidak bisa dijual dengan harga 0 rupiah. Maka kita dapatkan hasil penjualannya adalah 1.040.000. Nah, kita akan melihat dengan nilai modalnya 1.100.000 dan kita jual dengan hasil 1.040.000, maka hasilnya adalah kerugian, di mana nilai ruginya adalah 1.100.000 harga dari modal dikurang dengan penjualan, yaitu 60.000. Nah, persentase kerugiannya adalah nilai dari kerugian tersebut dibagi dari modalnya 1.100.000 dikali dengan 100%. Maka persentase kerugiannya adalah kita dapatkan 5,45%. Nah, baik sahabat semuanya, itu tadi adalah penjelasan tentang aritmatika sosial pada subbab keuntungan dan kerugian. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Jaka Fandrivo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.